Ya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, berjumpa kembali dalam Kafit 10 Minute. Karunia firman didengarkan 10 menit dalam edisi yang keempat, tengah-tengah ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11 dengan tema damai. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini saya sedang berada di meja makan. Hampir semua rumah tangga tentunya memiliki meja makan. Walaupun tidak semua rumah tangga, khususnya anggota yang ada duduk bersama ketika makan. Kalau boleh disampaikan bahwa ada dua metafora penting ketika kita melihat meja makan. Yang pertama adalah meja makan melambangkan sebuah kebersamaan, di mana anak, ibu, bapak duduk bersama menikmati sajian ketika mereka habis beraktivitas atau ketika ingin memulai sebuah aktivitas. Hal yang kedua, kalau boleh dikatakan, melambangkan tentang sebuah pengorbanan, kesatuan pengorbanan, pengorbanan seorang ibu atau istri untuk menyiapkan makanan, dan juga pengorbanan seorang suami ataupun juga kepala keluarga ketika dia bekerja dan menyantap sajian yang sudah disediakan oleh ibu ataupun seorang istri. Dan kalau boleh digambarkan bahwa keindahan sebuah metafora ini seringkali tidak diikuti dengan keindahan dalam rumah tangga yang ada. Kalau boleh disampaikan bahwa setiap rumah tangga selalu ada yang namanya dinamika. Dan di dalam dinamika yang ada seringkali bisa dikelola dengan baik ataupun juga seringkali tidak bisa dikelola di tengah-tengah kehidupan yang ada. Dan ada begitu banyak gambaran tentang rumah tangga yang menurut saya sangat ironi di zaman sekarang. Ada istilah ini rumah tangga atau rumah duka, karena penuh dengan tangisan, kesedihan, dan cerita yang haru. Ini rumah tangga atau rumah singgah, karena seringkali apa yang terjadi, ada begitu banyak anggota keluarga yang cuma datang hanya makan dan kemudian pergi, entah kemana adanya. Situasi kondisi yang ada seringkali membuat rumah tangga ini dalam ketidakdamaian yang ada. Dan firman Tuhan hari ini mau menggambarkan kita tentang sebuah gambaran rumah tangga, khususnya ketika Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus dalam kondisi tentang perkawinan yang ada. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Kepada orang yang telah kawin, bukan aku tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Korintus adalah kota metropolitan yang penuh dengan kehidupan yang hingar-bingar. Tidak bisa dipungkiri, seringkali kasus perceraian mungkin banyak pada saat itu. Namun yang menarik adalah gambaran untuk tidak menceraikan suaminya, bukan dengan kata suami tidak boleh menceraikan istrinya. Bisa jadi dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah budaya orang Yahudi, bagaimana perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Yang kedua adalah gambaran daripada orang Korintus sendiri, yang boleh disampaikan bahwa seorang istri punya hak untuk menceraikan suaminya di konteks pada masa itu. Namun kalau boleh disampaikan bahwa ayat yang ke-11, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Pilihannya jelas. Kalau seorang istri menceraikan seorang suami, ia nggak boleh menikah, atau pilihannya ia berdamai kembali. Sehingga kalau boleh disampaikan bahwa Paulus tidak memberikan opsi sedikit pun untuk bercerai, tetapi kalau boleh disampaikan bahwa ia justru mengajak untuk berdamai di tengah-tengah kondisi yang ada. Karena apa? Di balik sebuah perkawinan ada sebuah ikatan yang sangat penting yang boleh dipelajari. Karena kalau kita lihat bersama firman Tuhan di dalam Maleakhi 2 ayat 15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya, bukan istri mudanya. Sehingga kalau boleh disampaikan bahwa hal penting dari daging dan roh disatukan, sebuah penggabungan yang penting, sehingga kalau boleh disampaikan itulah yang menjadi sebuah ikatan yang sangat sakral di tengah-tengah rumah tangga Kristen yang ada. Matius 19 ayat 6 disampaikan, demikianlah mereka bukan lagi dua tetapi satu. Karena itu apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan ini menjadi sebuah hal yang penting, ikatan yang dibangun oleh Tuhan
didasarkan atas kasih Tuhan, sehingga perlu untuk dijaga di dalam kehidupan rumah tangga yang ada. Ayat 11, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suaminya, berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ada larangan untuk istri tidak boleh menceraikan suami, ada larangan suami tidak boleh juga menceraikan seorang istri. Karena kalau kita lihat bahwa di ayat yang Lukas 16 ayat 18 katakan seperti ini, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina, dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Jadi ini menjadi sebuah gambaran orang yang menceraikan istrinya berbuat zina, bahkan orang yang mengawinkan orang yang sudah diceraikan pun berbuat zina di tengah-tengah kondisi yang ada. Firman Tuhan pada saat ini membawa kita untuk melihat apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus maupun kita yang ada saat ini. Tidak mungkin dalam rumah tangga tidak ada yang namanya percekcokan. Tidak mungkin dalam rumah tangga tidak ada masalah. Semua rumah tangga penuh dengan masalah. Tetapi bagaimana cara kita untuk terus menciptakan damai sekalipun penuh dengan perjuangan. Tidak ada yang namanya kedamaian tanpa yang namanya sebuah perjuangan. Kedamaian itu harus diperjuangkan. Sehingga saya mau menggambarkan ada 5M yang boleh kita pelajari untuk membangun sebuah kedamaian di tengah-tengah kondisi rumah tangga yang ada. Yang pertama, kalau boleh disampaikan, mari kita membangun komunikasi yang baik. Seringkali banyak pasangan yang ada tidak punya komunikasi yang baik. Sehingga yang terjadi apa? Saya sudah malas ngomong dengan dia, berbusa, capek, biarin aja suka-suka dia. Akhirnya apa? Tanpa komunikasi, semuanya jadi berantakan. Karena apa? Orang yang diam seringkali jadi bom waktu. Ketika dia meledak, selesai semuanya. Membangun komunikasi yang baik. Yang kedua, mementingkan kebersamaan, bukan keinginan atau ego yang kita punya. Seringkali kita punya ego yang besar sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Merasa bahwa saya paling capek dan dia tidak capek. Semua capek. Semua berkorban di tengah-tengah rumah tangga yang ada. Sehingga ini hal yang penting. Jangan juga kita merasa bahwa gaji saya lebih besar dibandingkan suami saya, gaji saya lebih besar dibandingkan dengan istri saya. Mari kita lihat bahwa kebersamaan yang ada, mementingkan kebersamaan karena kita satu, bukan lagi keinginan dan ego kita yang kita dahulukan. Yang ketiga, kalau boleh disampaikan bahwa mari menyelesaikan masalah, jangan berlarut-larut. Ada banyak sekali, kalau boleh dikatakan, ketidakdamaian bahkan perceraian terjadi karena apa? Akumulasi persoalan. Dari masalah kecil, mungkin dari bohong, besok dia judi, besok dia selingkuh, besok dia apa, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Yang menciptakan suasana rumah tangga itu jadi berantakan. Ini dia, menyelesaikan masalah dengan cepat. Alkitab katakan apa? Jangan sampai matahari terbenam engkau marah. Nah, seringkali kalau jangan sampai marah, jangan kita buat masalah dalam rumah tangga yang ada. Ini dia hal yang penting. Sehingga firman Tuhan katakan di ayat yang kelima, yang kita tidak baca. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, sebab kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Ini dia. Seringkali ada orang tertentu yang butuh waktu untuk dapat menyelesaikan masalah dengan berdiam diri. Berikan dia waktu supaya saling mendoakan satu dengan yang lain. Ini hal yang penting. Kita tidak perlu paksa orang untuk cepat masalah seringkali. Berikan dia waktu, tapi jangan terlalu lama juga sampai bertahun-tahun kita tidak mau saling tegur dan lain sebagainya. Ini yang bahaya. Yang keempat, kalau boleh dikatakan, mencintai pasangan seperti mencintai Tuhanmu. Kalau kita nggak pernah mencintai Tuhan, kita nggak akan pernah mencintai pasangan kita. Ini dia. Jadi, kalau boleh disampaikan, cintailah Tuhanmu sehingga engkau mencintai pasangan. Jangan hanya engkau cinta terhadap kedudukanmu, cinta terhadap uangmu, cinta terhadap hartamu, cinta terhadap keinginanmu, cinta terhadap nafsumu, sehingga engkau tidak mencintai Tuhan bahkan sesamamu. Ini dia hal yang penting. Seringkali ada begitu banyak orang yang cinta terhadap nafsu dan lain sebagainya. Kalau boleh disampaikan bahwa, Pak, bagaimana dengan kondisi yang ada? Saya seringkali sudah diduakan, bahkan dia sudah menikah dengan yang lain. Lantas dia tidak memenuhi yang namanya tanggung jawabnya. Dia seringkali main tangan pukul saya. Seringkali kalau boleh dikatakan bahwa dia menyiksa saya dengan kondisi yang ada. Tidak menafkahi saya. Apakah saya harus tetap bertahan dalam kondisi yang ada? Kalau engkau bisa bertahan, itu baik.
Tetapi kalau boleh dikatakan bahwa seringkali orang menyampaikan, saya bertahan karena saya beriman, itu bodoh Bapak Ibu. Karena kalau seandainya dia benar-benar mencintaimu, menghargaimu, mengasihimu, tentunya ia tidak akan melakukan hal itu untuk hidupmu. Makanya dalam kondisi tertentu, kalau boleh disampaikan bahwa gereja tidak pernah membenarkan yang namanya perceraian. Bahkan gereja tidak pernah yang namanya mengeluarkan surat cerai dalam kondisi yang ada. Tetapi kalau seandainya perceraian itu terjadi, gereja memberikan sebuah pendampingan. Kalau engkau dipukuli, lantas sampai bonyok kemudian engkau mempertahankan, itu yang namanya bodoh, bukan beriman. Di tengah-tengah kondisi yang ada hal-hal case tertentu. Jangan cuma gara-gara masalah sepele engkau berpisah, itu yang tidak baik di dalam kondisi yang ada. Yang kelima, yang hendak digambarkan, mendamaikan diri sendiri. Kadang kita butuh untuk berdamai dengan diri sendiri, baru kita berdamai dengan orang lain. Kalau kita berdamai dengan orang lain, belum berdamai dengan diri sendiri, tentu dalam situasi yang ada, damai itu nggak pernah ada dalam hati. Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di depan saya ada tudung saji. Salah satu fungsi tudung saji adalah melindungi setiap makanan yang ada di dalamnya. Karena apa? Ada banyak bakteri, ada banyak virus, ada banyak hal-hal yang kotor yang bisa saja mencemari makanan di dalam, sehingga butuh yang namanya pelindung. Saya mau mengatakan bahwa dalam kehidupan setiap hari, kadang kita juga butuh pelindung di tengah-tengah kehidupan yang boleh dimiliki, yaitu siapa? Tuhan. Agar apa? Setiap anggota keluarga yang ada merasa damai, dilindungi, terlindungi oleh Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Selamat menempatkan Tuhan di tengah-tengah hidup yang kita miliki, sehingga ada damai sejahtera yang boleh kita terima. Mari kita nikmati sajian yang ada.